Selamat pagi, jumpa kembali bersama saya Revita Febriani di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Seperti biasa, hari ini Jumat 28 Januari 2022, saya akan membacakan market review kita untuk hari ini dengan episode Slow Down Baby. So, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa, kita mulai pagi ini dengan Global Economics Calendar. Yang pertama, ada dari US Initial Jobless Claims, turun dari sebelumnya 290K menjadi 260K dari Bloomberg. Lalu yang kedua, ada dari US Continuing Claims, naik sebelumnya 1.624K menjadi 1.675K dari Bloomberg. Dan yang ketiga, ada dari US Durable Goods Order, turun dari sebelumnya 3,2% menjadi minus 0,9% dari Bloomberg. Kita beralih ke Corporate News. Yang pertama, ada dari PT Angkora Indonesia Resorts Tbk atau OKAS, proyeksi penjualan detonator naik 7% hingga 10% di kuartal 1 2022 dari kontan.co.id. Yang kedua, ada dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI, targetkan kredit tumbuh 7% sampai dengan 10% di tahun ini dari kontan.co.id. Dan yang ketiga, ada dari PT Bank Neo Commerce Tbk atau BBYB, catat 96,86 juta transaksi perbankan di kuartal 4 2021 dari kontan.co.id. Kemudian, pada perdagangan hari Kamis 27 Januari 2022, IHSG ditutup menguat 10 poin atau 0,16% menjadi 6.611. Sektor transportation and logistik, energi, basic materials, financial, industrials, consumer cyclical bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan penjualan bersih sebesar 174 miliar rupiah. Cerita hari ini akan kita awali dari GDP Amerika. Wow, pertumbuhan ekonomi Amerika akhirnya mengalami kenaikan secara kuartal on kuartal dari sebelumnya 2,3% menjadi 6,9% pada kuartal 4. Ini merupakan pertumbuhan ekonomi secara kuartalan yang terkuat dalam 1 tahun terakhir, yang dimana pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh kembalinya persediaan dan pembatasan terkuat sejak tahun 1980-an. Alhasil, proyeksi secara median akan berada di kisaran 5,5% untuk pertumbuhan ekonomi di Amerika. Saat ini, berdasarkan data ekonomi yang masuk, konsentrasi kekuatan berada pada konsumsi belanja liburan di Amerika. Meskipun ada penundaan pengiriman, namun pada kenyataannya ada kenaikan dalam persediaan retail dan grosir pada bulan Desember yang dimana akan kemungkinan terlambatnya pengiriman akibat adanya pembatasan aktivitas akibat Omicron. Sejauh ini, pertumbuhan ekonomi kuartal terakhir menunjukkan bahwa ekonomi masih akan berkembang meskipun ada potensi inflasi yang lebih tinggi. Sejauh ini, investasi di dalam bisnis yang disesuaikan dengan inflasi masih bisa terkendali. Investasi tetap non-perumahan naik secara 2% secara year on year, di mana ada lonjakan kenaikan. Rekor pertumbuhan pekerja juga telah membantu menurunkan tingkat pengangguran menjadi lebih cepat hingga di bawah 4% meskipun baik The Fed ataupun White House telah salah menilai bahwa inflasi hanyalah sementara. Saat ini, pertumbuhan ekonomi di Amerika masih menggembirakan. Hal ini yang membuat kami semakin yakin bahwa Powell tidak akan lagi sungkan untuk mulai bertindak untuk mengatasi inflasi. Cerita yang kedua datang dari Bank Sentral Afrika beraksi. Tidak mau ketinggalan dengan yang lainnya, akhirnya Bank Sentral Afrika Selatan kemarin menaikkan tingkat suku bunga acuan untuk pertemuan kedua secara berturut-turut sebagai upaya untuk mengatasi inflasi. Hal ini pun sebagai sebuah tanda bahwa Bank Sentral Afrika Selatan akan menunjukkan kenaikan tingkat suku bunga yang lebih agresif selama 3 tahun mendatang, mengikuti kenaikan tingkat suku bunga The Fed. Bank Sentral Afrika Selatan sendiri mengalami kenaikan sebanyak 25 BPS sebagai langkah yang bijaksana yang dimana menjadi 4% dan ini merupakan level tingkat suku bunga Afrika Selatan yang tertinggi dalam 2 tahun terakhir.
MPC Bank Sentral Afrika Selatan merupakan sebuah otoritas kebijakan untuk emerging market yang memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga karena mereka melihat The Fed sudah pasti akan menaikkan tingkat suku bunga pada bulan Maret mendatang. Bank Sentral Afrika Selatan sendiri tengah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2021 dari sebelumnya 5,2% menjadi 4,8%. Hal ini dilakukan setelah adanya penemuan COVID-19 versi Omicron yang lagi-lagi menghambat aktivitas dan mobilitas serta melambannya daya pulih ekonomi. Prospek jangka pendek masih cukup rapuh, namun secara jangka menengah hingga panjang prospeknya masih sangat terjaga. Well, apapun itu, Bank Sentral Afrika memiliki kekuatan untuk bertindak dan melakukan, semoga kita pun juga begitu ya. Berita berikutnya datang dari Slowdown Baby. Penyebaran jumlah kasus baru dari varian Omicron memberikan sejumlah ekonom merevisi target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 tumbuh sebesar 4,7% hingga 5,5%. Pelonggaran aktivitas masyarakat, penanganan pandemik yang lebih baik, dan diikuti progres vaksinasi mendorong sikap optimis Bank Indonesia terhadap pertumbuhan pada tahun 2022. Dalam RDG Bank Indonesia pada pekan lalu, Gubernur Bank Indonesia juga menyampaikan sikap dan pandangan optimisnya pada pemulihan ekonomi di tahun 2022. Pemulihan ekonomi akan semakin kuat pada tahun ini terutama didorong akselerasi konsumsi swasta dan juga aliran investasi masuk. Belanja fiskal pemerintah dinilai masih lebih baik dibandingkan tahun 2021. Sedangkan ekspor didukung oleh naiknya harga komoditas sehingga hal tersebut menjadi kekuatan dari pemulihan tersebut. Dengan meningkatnya optimisme pemulihan tersebut, BI juga memperkirakan inflasi tahun ini akan meningkat. Kenaikan inflasi dipastikan masih terkendali di kisaran target Bank Indonesia yang berada di 2% hingga 4%. Dalam hal menjaga stabilitas moneter, Bank Indonesia telah membantu dalam pembiayaan dan juga intervensi pada surat berharga ketika pandemik di tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan data historis Bank Indonesia telah membantu APBN sebesar 831,74 triliun rupiah. Bank Sentral bakal membeli surat utang sebesar 224 triliun rupiah melalui private placement. Hal tersebut dinilai dapat memberikan kepercayaan diri pelaku pasar terkait komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas pasar keuangan dalam negeri, sehingga kami melihat stabilitas dari pasar keuangan dapat lebih baik dalam menghadapi tekanan dari eksternal. Sehingga berdasarkan analisa teknikal, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.549 hingga 6.632. Berikut Stockwatch Pilar Mas untuk hari ini. Yang pertama ada dari BBCA, yang kedua ada dari BBRI, dan yang ketiga ada dari Adro. Berikut dua saham pilihan dari Pilar Mas. Yang pertama ada dari WSBP atau PT Waskita Beton Precast Tbk. Di tahun 2022, manajemen menargetkan kontrak baru sebesar 3,5 triliun rupiah meningkat signifikan dibandingkan pencapaian 2021 sebesar 2,7 triliun rupiah. Optimis tumbuhnya perolehan kontrak baru seiring harapan pemulihan ekonomi kembali berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya. Sehingga berdasarkan technical analisa, pada tren dalam jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 90 dan probabilitas sebesar 60%. Yang kedua, ada dari BBYB atau PT Bank Neo Commerce Tbk, catat 96,86 juta transaksi perbankan di kuartal 4 tahun 2021. Sehingga berdasarkan technical analisa, pada tren dalam jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1550 dan probabilitas sebesar 52%. Berikut 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian dulu Bosku untuk market review kita untuk hari ini. Kalau Bosku ingin tahu riset lengkapnya lebih lanjut, Bosku bisa mengunjungi website kami di www.pilarmasdesinvestindo.co.id. So, jangan lupa Bosku untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.